Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 4. Di mana sebelumnya kita sudah mengenali dua macam pembelahan sel, yakni ada pembelahan sel mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh atau autosom, dan juga ada pembelahan sel meiosis yang terjadi saat pembentukan gamet. Ada gamet jantan, sel sperma, dan gamet betina atau sel telur. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gametogenesis, pembentukan sel gamet. Gametogenesis atau pembentukan gamet, yang pertama ada gamet jantan, spermatogenesis, pembentukan sel sperma, di mana pembentukan sel sperma ini terjadi di tubulus seminivirus, pada alat kemaluan laki-laki. Kemudian pada tubulus seminivirus ini terdapat bakal sperma, yakni spermatogonium, yang merupakan sel yang masih bersifat diploid, artinya kromosomnya masih lengkap. Ini ada 46 kromosom. Pada manusia ada 46 kromosom. Kemudian spermatogonium ini yang diploid ini kemudian akan membelah secara mitosis. Jadi pembelahan yang terjadi pada sel tubuh 46 kromosom akan tetap 46 kromosom. Ingat ya, mitosis itu pembelahan yang menghasilkan jumlah kromosom yang identik dengan kromosom sel induknya. 46 tetap 46. Spermatogonium kemudian berubah menjadi membelah menjadi spermatosit primer, Kemudian spermatosit primer dengan jumlah kromosom diploid ini kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1. Menghasilkan spermatosit sekunder. Karena telah mengalami pembelahan meiosis 1, maka terdapat reduksi atau pengurangan jumlah kromosom yang 46 menjadi separuh-separuh. Jadi spermatosit sekundernya ada 2 yang masing-masing memiliki jumlah kromosom 23 dan 23, artinya haploid. Jadi spermatosit sekunder ini haploid, memiliki separuh jumlah kromosom dari kromosom induknya. Kemudian spermatosit sekunder ini akan dalam kelanjutan dari meiosis 1 masuk ke dalam pembelahan meiosis 2. Jadi hasil pembelahan spermatosit sekunder ini yang awalnya haploid kemudian akan menghasilkan spermatid yang haploid juga. Jadi ada 4 spermatid, yang kemudian 4 spermatid ini akan berkembang memiliki alat gerak atau flagela yang kemudian disebut dengan sperma. Jadi spermatogonium yang diploid mengalami pembelahan mitosit menghasilkan spermatosit primer yang diploid. Kemudian spermatosit primer diploid ini kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit 2 spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini kemudian akan membelah lagi secara meiosis 2. Jadi pembelahan meiosis 2 ini mirip dengan mitosis artinya tidak ada reduksi jumlah kromosom lagi. Jadi tetap 23 spermatid yang jumlah kromosomnya adalah haploid. Jadi ada 4 spermatid yang kemudian berkembang menjadi 4 sperma. Spermatogenesis, pembentukan sel sperma, terjadi di tubulus seminivirus. Ini adalah tubulus seminivirus. Terdapat spermatogonium, di mana spermatogonium ini
ya, akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Ini spermatosit primer. Kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian lanjut lagi, meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid, ya, 4 spermatid yang kemudian akan berkembang, ya, memiliki alat gerak atau flagela, dan siap, ya, menjadi sel sperma, ya. Menjadi sel sperma. Jadi satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Kemudian ada gametogenesis, ya, oogenesis, ya, oogenesis pembentukan sel telur. Jadi pembentukan sel gamet betina, di mana terjadi di ovarium. Di ovarium ini terdapat perkembangan folikel, ya, kemudian inti folikel ini kemudian akan keluar, ya, dalam proses ovulasi, ya, proses ovulasi, kemudian akan berkembang, ya. Nah, ya, oogonium yang awalnya adalah diploid, ya, artinya jumlah kromosomnya ada 46 kromosom, kemudian akan mengalami mitosis, ya, pembelahan mitosis menjadi oosit primer yang juga diploid, ya. Mitosit itu tidak mereduksi jumlah kromosom. Kemudian oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1. Ingat ya, meiosis 1 akan mereduksi jumlah kromosom sehingga hasilnya adalah haploid. Jadi oosit sekunder sudah haploid. Namun tidak seperti pada spermatogenesis, ya. Pada oosit primer, ya, pada pembelahan meiosis 1, oosit primer akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar, ya. Menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Oosit sekunder yang haploid ini kemudian akan membelah lagi dalam meiosis 2, kemudian menghasilkan sel telur atau ovum yang haploid dan 1 badan polar yang haploid. Sedangkan badan polar 1 ini akan membelah secara meiosis 2, menghasilkan 2 badan polar 2 yang haploid juga. Jadi totalnya 1 sel telur yang haploid dan juga 3 badan polar 2 yang haploid. 1 ovum dan 3 badan polar 2. Di mana badan polar 2 ini akan luruh saat menstruasi. Jadi akan keluar bersama menstruasi, ya. Oogenesis, ya, pembentukan sel telur atau sel ovum terjadi di ovarium. Ya, terjadi perkembangan folikel, ya. Ya, kemudian membelah secara mitosit menjadi oosit primer, oogonium akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Ya, mitosis tidak mereduksi jumlah kromosom, ya. Jadi tetap, ya, diploid. Nah, oogonium akan tetap diploid. Ya, jadi oosit primer ini dia diploid karena hasil
mitosis. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 1. Ya, berarti akan terjadi reduksi jumlah kromosom sehingga hasilnya adalah haploid, satu osit sekunder dan satu badan polar. Satu osit sekunder dan satu badan polar. Nah, osit sekunder tadi akan membelah lagi meiosis 2 menghasilkan otit, ya, satu otit dan satu badan polar, dan badan polar yang tadi membelah lagi meiosis 2 menjadi 2 badan polar. Jadi totalnya satu otit dan 3 badan polar. Di mana otit ini akan berkembang menjadi ovum, ya. Nah, jadi ini adalah sel telur atau ovum yang haploid. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan antum dalam mempelajarinya. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki ujian semester. Antum akan menghadapi ujian semester. Semoga Allah memudahkan antum dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.